kita akan berbincang dulu dengan Mas Tony Rosid yang sudah ada di ujung telepon sana. Tepat pukul 8 kita akan berbincang dengan Mas Tony Rosid di pagi hari ini, menemani Anda dimanapun Anda berada. Assalamualaikum Mas Tony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Pak Ihsan. Gimana Mas Tony? Sudah pergi ke TPS atau setelah ini baru pergi atau enggak pergi? Gimana? Setelah ini, nunggu Pak Ihsan aja ini. Oh, masih nunggu kita ya. Setelah ini baru pergi ke TPS ya. Aduh, mantap. Udah siap-siap ya. Wah, ini siap-siap. Tapi nampaknya kita akan lihat nih apa ya? Ada survei di antara ratusan caleg yang akan bertanding. Nampaknya Jakarta menjadi sorotan yang amat sangat ya ketika Litbang Kompas menyampaikan tentang posisi survei mereka yang satu ini. Diberitakan 38, 34, 3,3. Ini posisi nomor 3, nomor 1 dan nomor 2. Apa yang akan terjadi dua putarankah seperti cerita-cerita yang bertebaran di berbagai media sosial? Satu, urusan Jakarta, Mas Tony, apa yang Mas Tony lihat? Kedua adalah masalah ini Mas Tony, banyak orang bilang, ini barusan juga saya bacakan itu tentang kelas menengah yang sedang kejepit ini. Makan tabungan terus kata kelas menengah. Datanya memang luar biasa ini. Sampai 10 juta yang pindah status gitu ini yang repot. Bagaimana kisah yang satu ini? Sementara Jokowi dengan keadaan sebagai mantan presiden yang katanya mau ngomong cucu, enggak jadi tuh. Orang PDI pada bilang kok enggak sesuai dengan janji. Baru tahu dia urusan janji ini. Katanya pensiun ngomong cucu. Nah, apa yang Mas Tony lihat? Apakah ini ada Jokowi efek masih berlaku atau bagaimana kisah dari di balik cerita ini? Sampai-sampai Pak Prabowo pun ikut bikin surat dukungan kepada salah satu kandidat, menjadi sorotan juga. Para pengamat mengabarkan juga tentang 2025 pajak yang naik 12%, belum lagi rentetan pungutan-pungutan lain yang barusan saja kami bacakan, dan himbauan untuk mengkritisi pasangan calon yang diendos oleh Jokowi menjadi buktikah hari ini? Nah, bagaimana terakhir? Dan terakhir, Mas Tony, komentar tentang Tom Lembong. Apa yang Mas Tony lihat dari sandiwara yang satu ini? Silakan Mas Tony Rosid. Baik Pak Ihsan, diawali dari Jakarta. Di Jakarta, Jokowi menyatakan untuk memberikan dukungan. Gitu juga Pak Prabowo. Jadi Indonesia kemudian warnanya sangat politis, tidak lebih pada faktor instrumen ya, fokus pada instrumen, sehingga tidak bergerak terus, tidak pada substansi. Substansi ini kan bagaimana membangun Indonesia. Dengan program-programnya, dengan gagasan-gagasannya, dengan memperlihatkan masa depan Indonesia layaknya akan seperti apa. Tetapi kita dikungkung betul pada isu-isu yang lebih bersifat instrumen, yaitu politik pemilu, pilkada siapa dukung siapa, kemudian pilpres siapa dukung siapa, terus menerus seperti itu. Sehingga bangsa ini tidak bergerak, mau bergerak malah mundur, mau maju malah mundur. Ya. Pada akhirnya lebih banyak mundurnya daripada majunya. Meskipun kita sadari bahwa Indonesia butuh ratusan tahun untuk bangkrut karena sumber daya alamnya itu luar biasa, tapi sedang menuju ke sana. Ya, ketika proses menuju ke sana yang menikmatilah orang-orang yang suka bermain di instrumen ini. Nah, oleh karena itu, kalau berkaitan dengan di DKI, kalau kita bicara siapa yang menang satu putaran atau dua putaran, memang harus publik mesti tahu bahwa hanya DKI lah yang memungkinkan untuk dua putaran. Kalau yang lain, ini undang-undang. Kalau tempat yang lain itu tidak ada putaran. Di semua daerah pilkada yang sekarang itu 545 daerah, itu tidak ada dua putaran kecuali di DKI. Apakah di DKI nanti akan satu putaran atau dua putaran? Kemungkinannya masih 50-50. Kenapa? Karena nomor 3 ini kecil suaranya, 3%, kemudian 6%. Yang selama ini survei yang ada itu kan undecided votersnya itu sangat tinggi. Nah, ini juga merupakan sebuah kegagalan lembaga survei untuk memotret atau mencari tahu
masyarakat Jakarta yang memilih siapa, atau yang kedua karena kebingungan masyarakat Jakarta atas dua pilihan yang besar, 23% yang bingung. Itu sangat besar sekali. Biasanya kalau sudah menjelang akhir, ya, tapi survei ini kan sepertinya juga survei masih Oktober, dalam survei November. Kita juga tidak melihat bagaimana dengan survei November, semuanya kayaknya sedang menahan diri. Kenapa? Karena rata-rata lembaga surveinya memang milik masing-masing pihak. Itu yang bayar, yang di sini itu, gitulah. Ketika tadi pagi ada seorang tokoh barusan nanya ke saya, Japri, Mas Tony, saya di DKI siapa yang harus saya pilih? Oh, kalau saya nggak milih dua-duanya. Kenapa? Karena saya bukan warga DKI, saya bilang. Ya, warga DKI gitu. Ya, kalau saya warga DKI mungkin juga tidak milih dua-duanya. Jadi Pak Ihsan, ya, kita ironinya itu apa? Dinamika politik ini tidak kemudian mempengaruhi terhadap gerakan masa depan, gerakan menuju kepada masa depan bangsa. Itu problemnya, problem seriusnya. Kenapa kita tidak memberikan ruang kepada tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi, yang kemudian memberikan kepercayaan, sibuk dengan drama-drama, sibuk dengan teatrikal, kemudian membranding dirinya untuk menawarkan sesuatu yang hampir semuanya itu absurd, hampir semuanya itu hanya gimmick. Ya, tidak menyentuh pada substansi. Ya, ini saya pikir ini menjadi sebuah kekecewaan. Akhirnya masyarakat itu pragmatis. Ya, kita dengarlah 3 hari ini siapa di DKI itu banjir sembako itu. Oh ya. Ini masyarakat yang mayoritas ini rasional loh di DKI ini. Di DKI itu pemilih rasionalnya paling tinggi daripada daerah-daerah yang lain. Daerah-daerah yang lain pemilihannya itu, kalau kita ada preferensi sosiologis, ada preferensi preferensi psikologis, tapi justru mayoritas adalah preferensi pragmatis. Masyarakat kita itu, jadi kalau selama ini ada kualifikasi ketika preferensi pemilih itu, saya justru melihat di lapangan preferensi masyarakat kita mayoritas adalah pemilih yang pragmatis. Saya mendapatkan beberapa survei yang kemudian saya baca secara detail hasil survei, yang setidaknya itu ada 4 lembaga survei yang saya baca secara detail. Ngeri, Pak Ihsan. Jadi lebih dari 80% mereka itu menyoblos berdasarkan siapa yang ngasih uang. Salah sekolahan apa kenapa ini? Negara ini. Kenapa? Ya, karena mereka satu ya skeptis. Siapapun yang siapa yang menjadi pun sama saja, gitu kan? Ya. Kemudian yang kedua, ya, elit politik yang mencoba untuk betul-betul menciptakan masyarakat supaya bermental pragmatis. Yang ketiga, gitu kan, tokoh-tokoh agama. Ya, tokoh-tokoh agama yang diharapkan untuk bisa menjaga moralitas ini, kemudian memiliki ketersediaan dalil untuk mensahkan yang namanya sedekah fajar. Bukan money politik, sedekah fajar. Dan para ustadz itu kemudian yang satu bela di sana, yang satu bela di sini, yang bukan berbasis kepada idealismenya, tetapi berbasis kepada komunikasi yang menghasilkan sesuatu yang lebih bersifat pragmatis. Kalau para ulamanya, para pendetanya, para tokoh-tokoh agama kemudian bersifat pragmatis, dan kita tidak bisa menolak, dan faktanya memang seperti itu. Bagaimana jamaahnya, umatnya itu tidak juga bersifat pragmatis, automatically itu pragmatis, dan data kebanyakan survei mengatakan bahwa masyarakat memilih berdasarkan siapa yang akan memberi. Itu. Ya, pragmatis sekali. Memang ya, kalau Pak Ihsan tadi kirim berita kepada saya bilang bahwa ini akan terjadi sebuah ekonomi, nanti katanya dengan ekonomi akan bertabar uang, kemudian dana itu akan menggeliatkan kaum menengah ke bawah untuk menyehatkan ekonomi kembali, bukan ekonomi kembali. Tapi ya, persoalannya ya, mereka dapat uang 100.000, dapat uang 200.000, dapat uang 250.000, itu untuk berapa lama? 1 bulan mungkin bergeliat, maksimal 2 bulan itu bergeliat, terjadi perputaran. Karena memang orang beli pesan kaos, pesan macam-macam, terjadi perputaran uang di masyarakat. Tetapi efek mentalnya bagi masyarakat kita, bagi elit kita, bagi bangsa ini secara keseluruhan itu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun.
Jangan hanya berpikir faktor ekonomi yang sifatnya segmentatif dan itu jangka pendek, insidentil. Tapi marilah kita berpikir bahwa dampak ekonomi justru jauh lebih besar ketika mental bangsa ini menjadi mental yang rusak. Ini problem. Dan kita saksikan di pilkada, di 545 pilkada pada hari ini, Pak Ihsan. Itu soal pilkada. Apalagi kemudian orang yang sudah lagi-lagi Pak Jokowi. Jokowi itu masih ingin menjadi seorang pemimpin. Pada akhirnya, pegang omongan saya, pada waktunya nanti akan terjadi benturan antara Pak Jokowi dengan Prabowo. Hanya soal waktu saja. Nggak mungkin Pak Prabowo sebagai seorang presiden kemudian membiarkan ada matahari kembar. Pada akhirnya akan gelisah, pada akhirnya akan tidak nyaman. Jelas. Apalagi sekarang Pak Jokowi mencoba untuk membangun sebuah kekuatan melalui Jawa Tengah, kemudian melalui Jawa Timur, ya Jawa Timur nggak begitulah, Jawa Tengah khususnya karena lebih ada Pak Jokowi, ya kemudian melalui Sumatera Utara, lalu coba untuk melalui Jakarta. Kalau ini kemudian sukses dan dan kemudian dibiarkan oleh Pak Prabowo, akan terjadi benturan, nanti benturannya bahkan bisa lebih kencang. Sulit Pak, tidak mungkin ada matahari kembar, itu tidak. Kenapa pada tahun 2017 saya menulis, ya 17 di salah di Republika bahkan saya menulis adu kuat antara Megawati dengan Jokowi. Kenapa? Megawati terlalu keras, terlalu kencang untuk melakukan intervensi kepada presiden terpilih, pada penguasa. Ketika Pak Jokowi melakukan hal yang sama, maka akan terjadi hal yang sama. Ini teori dan terbukti. Apa yang saya katakan pada tahun 2017 itu disadari oleh publik. 2023 benturan antara Pak Jokowi dengan Megawati kuat. Begitu juga ini, kalau Pak Jokowi terlalu ngotot ya untuk membangun sebuah kekuatan sendiri dan dijadikan sebagai bergening dengan Pak Prabowo penguasa. Apapun ceritanya Pak Prabowo penguasa, ya pada akhirnya lelah juga, jenuh juga. Ya, ketika dilakukan sebuah intervensi, apalagi Pak Jokowi sudah memiliki kekuatan untuk melakukan intervensi. Sekarang mungkin Pak Prabowo akan diam, timnya, lingkaran Pak Prabowo akan diam. Tapi pada waktunya nanti semakin Pak Jokowi menunjukkan kekuatan diri, maka akan terjadi benturan yang sangat kuat, sangat kuat. Saya tidak mengatakan bahwa seringkali orang mengatakan jangan benturkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan begini, dan orangnya Pak Prabowo ngomong seperti itu. Ini teori loh. Kebetulan memang basic saya adalah teori konflik, dan saya menciptakan sebuah teori dalam teori konflik ini. Saya ingin mengatakan sulit untuk dihindari. Yang bisa dikompromikan adalah ketika Pak Jokowi tidak terlalu maju, udah banyak pensiun, ya sekali-kali ya memberikan advice kepada Pak Prabowo, sekali-kali kemudian meminta sesuatu kepada Pak Prabowo, is okay. Dan saya pikir ini akan menjaga stabilitas kekuasaan Pak Prabowo maupun kehormatan Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Jokowi terlalu maju, terlalu banyak bergerak, terlalu melakukan banyak intervensi, ini akan menjadi sebuah warning ke depan terjadi benturan kedua belah pihak. Ini kan yang diniatkan juga dulu ketika ingin memajukan jadwal pilkada yang ditentang itu, bukan begitu, Mas Tony? Ya, begini Pak Pak Ihsan dan seluruh pendengar Hasil, ya. Ketika Pak Jokowi jadi penguasa, tidak semua yang diinginkan oleh Pak Jokowi itu tercapai. Itu satu catatan. Ketika menginginkan misalnya 3 periode tidak tercapai, ketika menginginkan dimundurkan pemilu tidak tercapai, ketika menginginkan dalam tanda kutip anaknya si Kaisang untuk bisa maju gubernur atau wakil gubernur tidak tercapai, gitu kan. Banyak hal, apalagi ketika Pak Jokowi tidak pegang kekuasaan. Oke lah. Kalau kata Hasto misalnya Partai Coklat itu yang berintervensi. Ada yang lain mengatakan PP Partai ini itu melakukan sebuah intervensi. Sekarang iya, tapi ketika Kapolri-nya diganti oleh Pak Prabowo, ya, ketika Pak Kapolri itu lebih banyak nurut kepada Pak Jokowi dan banyak Pak Jokowi memberikan intervensi, ya tentu saja Pak Prabowo merasa tidak nyaman, dan pada waktunya nanti akan diganti, setelah diganti selesai, karena Kapolri orangnya Pak Prabowo bukan lagi orangnya Pak Jokowi. Orang pejabat itu kan begini ya, pejabat itu mereka akan loyal kepada orang yang mempertahankan jabatannya. Itu ya. Siapa yang menjadi penguasa saat ini mereka loyal. Contohlah misalnya ini cerita teman-teman menteri ini.
Ya, teman-teman yang mantan menteri dan menteri. Kebetulan saya banyak teman-teman yang jadi menteri. Jadi begini ceritanya. Ketika mereka dilantik jadi menteri, itu yang namanya direktur, itu yang namanya dirjen, itu pada menghadap, melaporkan semua kebobrokan yang telah terjadi, kebijakan yang dianggap salah, dianggap menyesatkan, dianggap berbahaya oleh para menteri sebelumnya. Semua laporan itu. Kenapa? Mereka ingin mendapatkan poin. Pak, aku loyal kepada Bapak loh. Jadi pejabat itu adalah loyal kepada penguasa saat itu. Penguasa ganti, dia loyal kepada penguasa yang baru. Penguasa yang baru ganti, dia loyal kepada penguasa yang baru lagi. Apalagi presiden. Semua akan loyal kepada presiden. Saya selalu mengkritik trias politika kita yang bermasalah, di mana legislatif dan kemudian memilih kepada yudikatif, eksekutif merekomendasikan kepada yudikatif. Pada akhirnya, ya karena yudikatif itu dipilih oleh KPK, kemudian kejaksaan, ya, ini dipilih oleh kehakiman, hakim agung dipilih oleh DPR, ya, kemudian direkomendasikan oleh presiden, kemudian pada saat itu, ketika seperti itu, berarti kan penguasanya siapa? Yang di atas para hakim dan para jaksa KPK itu adalah anggota DPR dan presiden. Nurutlah mereka sama presiden dan anggota DPR. Meskipun misalnya pansusnya itu bukan pansus sekarang panitia itulah itu dari Pak Jokowi, seleksi pansel. Ya itu Pak Jokowi. Kalau kemudian jadi ya itu nanti akan nurut sama Pak Prabowo. Pak Prabowo melakukan sesuatu nggak bisa, meskipun ini Pak Ihsan, meskipun Pak Jokowi itu mengangkat ya sejumlah orang yang orang itu tidak akan pernah lupa dalam hidupnya, misalnya begini, orang-orang itu tidak pernah membayangkan akan jadi Kapolri karena mungkin rankingnya sekian ketika di Akpol. Tahu-tahu jadi Kapolri itu akan loyalnya tinggi. Tetapi ketika mereka punya penguasa baru, apakah kemudian masih kepada penguasa yang lama yang sudah tidak berkuasa lagi? Di kejaksaan, di beberapa karir, ya, Pak Jokowi banyak melakukan itu. Orang yang tidak pernah punya mimpi sampai tingkat A kemudian dijadikan, ya, ini strategi yang menurut saya bisa dibaca oleh publik. Mereka akan sangat loyal sekali karena mereka melampaui ekspektasinya, melampaui mimpinya, melampaui cita-citanya. Maka akan memiliki tingkat loyalitas yang sangat tinggi sekali. Tetapi lupa bahwa ya pejabat itu tetap loyalitasnya kepada penguasa yang baru. Apalagi penguasa itu diciptakan dari oligarki. Ini yang jadi pusing kan begitu, Pak? Waduh, kalau kita kemudian bicara tentang oligarki, Pak Ihsan, macam negara dalam negara lah begitu, Pak. Iya, Pak Ihsan. Ya. Soal kemudian oligarki itu kan dulu berkembang di Amerika. Siapa penentu Amerika itu? Di Amerika itu ya militer, kemudian partai politik dan pengusaha. Di Indonesia sekarang militer tidak lah. Mungkin nggak tahu nanti Pak Prabowo ini kita akan lihat. Ya, Orde Baru memang iya ada militer di situ. Tapi setelah Orde Baru bukan militer lagi. Militer tidak menjadi faktor penentu. Di situ ada pengusaha, ada partai politik, ada penguasa. Tiga faktor inilah yang kemudian menentukan nasib negara. Kalau mereka bersepakat untuk sesuatu yang baik, maka negara ini akan baik. Tapi mereka kalau bersepakat untuk sesuatu yang jahat, maka negara ini akan jahat. Tetapi kemudian kita analisis akan menjadi baik atau menjadi jahat, Pak Ihsan. Yang perlu kita tahu, jahat dan baik itu bergantung kepada prosesnya. Itu. Ya, baik dan jahat itu kan output. Inputnya seperti apa? Sekarang begini Pak Ihsan, kalau orang nyalon bupati, lalu dia tidak memiliki dana, dibiayai oleh oligarki, dibiayai oleh pengusaha, ya, dan betul dia menang karena logistik yang disiapkan oleh pengusaha. Apakah kemudian dia bisa menolak, ya, apa yang dimaui oleh pengusaha? Ini input ya. Maka output dalam berbentuk kebijakan-kebijakan pembangunan, ya, itu akan buruk karena apa? Inputnya buruk. Begini Pak Ihsan, kalau orang itu masuknya kotoran, keluarnya akan kotoran. Kalau masuknya madu, keluarnya akan madu. Ada yang masuk madu aja keluar kotoran, apalagi masuknya kotoran. Bagaimana menjelaskan ini? Ya, menjelaskan ini adalah sistem.
Ada sistem yang memang buruk, ada sistem yang memang salah. Coba kita bisa bayangkan, Pak. Satu orang itu bisa menginvestasikan ya investasi di industri politik bernama Pilpres itu bisa belasan triliun. Betul ya. Nah, bagaimana cara menggantinya? Sederhana, bikin aja impor gurari rafinasi yang sekarang masuk Tom Lembong itu. Impor gurari rafinasi. Impornya coba lihat, mungkin sampai 5 juta kan. Ini tidak dimasalahkan Tom Lembong. Impor 5 juta. Kita ambil gurari rafinasi dari China, itu harganya 6.000, dijual di Indonesia harganya 9.000. Ada keuntungan 3.000. 3.000 ini kali 5 juta itu 15 Pak Isan per tahun. Itu belum kita bicara, kadang-kadang impor lebih dari 5 juta. Belum lagi kita bicara tentang kedelai, belum lagi kita bicara tentang garam, belum lagi kita bicara tentang beras, belum lagi kita bicara tentang impor daging, belum lagi kita bicara tentang impor-impor yang lain, kerbau dari India. Pertanyaannya kemudian, ya, di Indonesia mana yang tidak dijamah oleh impor? Boleh, tetapi kalau kemudian impor beras di Indonesia masih surplus, apa yang harus impor? Dan kalau impor kebutuhan kita itu 2 juta, kenapa harus impor 4 juta? Nah, itu yang saya katakan mafia. Pertanyaannya adalah mana di Indonesia ini yang tidak masuk mafia? Dalam konteks itu seringkali orang bilang oligarki. Begitu berbeda dengan oligarki, macam Tom Lembong jadi korban. Ada mafianya, tambang nikel ada mafianya, tambang timah berganti-ganti mafianya, terus kemudian tambang emas di situ ada mafianya, tambang silika ada mafianya, tambang tanah dan mafia tanah. Nggak selesai sampai sekarang. Kenapa? Karena itu dilakukan secara sistemik, melibatkan begitu banyak kan, dilakukan secara berjamaah. Dan rapi sekali, semua terlibat. Maka kenapa saya selalu bilang kalau ingin melakukan sebuah transformasi Indonesia ini 2 hal. Pertama, kalau mau jangka agak pendek, cepat, itu adalah pemimpin yang benar. Yang kedua, itu melalui SDM. Kalau dua-duanya ini jalan, pemimpin yang benar itu cepat untuk menjaga itu SDM yang benar. Bicara tentang pendidikan misalnya, Pak, UNESCO itu mengharuskan soal SDM, mengharuskan minimal perguruan tinggi itu, ini kaitannya dengan UKT yang mau dinaikkan itu, minimal ya untuk minimal untuk mana itu namanya, untuk university itu dianggarkan 2% dari APBN. APBN 2025 itu 3.600 triliun. Tinggal 2%-nya berapa? Potong 60% yang bocor kan Bang katanya. Problemnya Indonesia ini untuk kebutuhan universitas hanya dianggarkan 0,6%. Nggak sampai separuhnya. Jadi jangan ada orang pintar. Jadi begitu judulnya. Bagaimana? Iya, mana politik ini terjadi karena kelompok rasionalnya rendah. Kenapa kelompok rasionalnya itu jumlahnya rendah? Ya karena memang SDM-nya rendah. Kalau SDM-nya rendah, maka pemilihnya menjadi pemilih yang emosional, pemilih yang berbasis sosiologis. Dan pada akhirnya ketika masyarakat yang SDM-nya rendah, etos kerjanya rendah, pada akhirnya menjadi masyarakat yang miskin. Masyarakat yang miskin maka menjadi pemilih yang pragmatis. Mereka nggak penting terlalu tinggi untuk berpikir siapa integritas lah, kapasitas lah, siapa elit itu. Yang mereka pikirkan adalah siapa yang ngasih uang saya coblos karena saya butuh makan. Saya nggak butuh dalil, saya nggak butuh ayat, saya nggak butuh yang lain, saya butuh makan. Pendek itulah cara berpikirnya. Nah kemudian ini saat ini ke depan ya 2025 UKT mau dinaikkan. Gimana nggak UKT dinaikkan? Masalahnya kan PTNBH perguruan tinggi universitas itu mau dimandirikan, silakan diatur sendiri, negara mau keluar dari situ. Sementara pendapatan selama ini itu kan subsidi negara, pengaruhkan dari anggaran negara. Kalau kemudian negara itu menarik diri, maka perguruan tinggi berbisnis. Cara yang paling selalu dilakukan oleh, yang bisa dilakukan oleh ini di pasarnya bisnis itu hanya dengan mahasiswa. Kalau kemudian dengan mahasiswa Pak Ihsan, ya gimana tanggung jawab negara untuk pendidikan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak kecuali melalui pendidikan. Dari pendidikan negara-negara maju itu 20%, kita itu ya nggak sampai 7% sarjananya. Gimana mau mengejar ketertinggalan?
Makanya UKT otomatis menjadi naik UKT ini sampai di ITB, mahasiswa banyak ITB yang kemudian pinjol. Karena apa? Saya tanya kepada anak-anak ITB itu berapa bayar kalian? 30 juta Pak per semester, 30 juta per semester, terus kemudian dibagi 6, yaitu 5 juta. 5 juta hanya untuk itu, belum makannya. Sekarang pendapatan orang Indonesia berapa rata-rata? Yang bisa kuliah di ITB itu begitu juga kuliah di UI itu adalah ada orang-orang yang memang punya duit orang tuanya. Paling tidak, setidaknya orang tua itu per bulan harus menyediakan 7,5 juta minimal. 2,5 juta untuk living cost, kemudian 5 juta untuk bayar itu. 7,5 juta. Gaji yang di atas 7,5 juta di Indonesia berapa? Sementara UMR kita, ya, mestinya itu gaji itu di separuh UMR, sehingga semua anak bisa disekolahkan oleh orang tuanya. Kenapa? Kita hanya makan separuh ininya, gitu. Iya, iya. Kemarin ada yang datang ke sini dari Malaysia, agent lah ya. Ternyata jauh kali belajar di Malaysia itu lebih murah gitu. Jadi kan ini menyebabkan kita garuk-garuk kepala dengan kualitas yang lebih tinggi rankingnya di dunia pula. Apa yang terjadi? Kalau garuk-garuk kepala masih mending, garuk-garuk hati. Oh, garuk-garuk hati, garuk kantong lah Bang. Iya, karena udah sakit betul gitu kan. Iya, kalau garuk kepala kan masih pusing aja. Ya, garuk-garuk hati udah betul-betul sakit hati bangsa ini. Salah urus ini bangsa. Ya, luar biasa, duit kurang tinggal gampang saja, naikkan pajak katanya. Nah, ini menyebabkan uring-uringan 12%, direrotin lagi dengan tapera lah, KR tiket kereta yang bakal naik, BLT, terus apa tadi UKT, belum lagi BPJS juga yang akan kelihatannya 2025 ini mesti tambah sabar tanpa batas atau apa yang akan kita hadapi ini Bang. Silakan Bang. Kurang makan nanti ada makan gratis kata. Silakan. Kalau pertumbuhan ekonomi kita 7% misalnya nggak apa-apa, silakan dinaikkan. Artinya ekonomi masyarakat itu sehat. Sekarang itu sudah tapi juga tahun lebih 7% juga yang menikmati siapa Bang? Itu juga kan pilah-pilahnya kan yang Bang Haji, yang kaya makin kaya. Yang merata lah, gitu kan. Tapi kalau pertemuan 7% itu ya tetap ada trickle down nggak ada, tetapi itu dinikmati juga dari tingkat bawah, meskipun dari orde baru ekonomi orde baru bersih trickle down itu memang banyak titik pada akhirnya bisa membuat negara masuk, tapi paling tidak rakyat juga ikut menikmatinya lah ya secara umum. Ya begitulah. Kalau pertumbuhan ekonomi 5% itu sama dengan negara nggak berbuat apa-apa. Terus kalau kita tahu 10 tahun bahkan sampai sekarang sih belum pernah terjadi pertumbuhan ekonomi gitu ya, 6% belum pernah terjadi. Pada masa SBY pernah ada 6%, kita 6% pun tidak pernah menyentuh. Ya, 5,8. Ini kan kemudian bahkan masa pandemi kemarin di bawah 5%. Oke lah, masa pandemi penuh dengan alasan lah, ada banyak argumentasi ya. Tetapi pasca masa pandemi, sebelum masa pandemi tidak pernah kali kita menyentuh 6% kan. Betul. Lalu kita kondisi sekarang sedang deflasi, daya beli masyarakat itu rendah. Pada akhirnya ya usaha manufaktur itu banyak gulung tikar, Switek misalnya. Karena ketika banyak gulung tikar otomatis terjadi PHK. Ketika terjadi PHK, pengangguran makin banyak, kemiskinan otomatis naik. Dalam kondisi seperti ini, kelas menengah yang ngap-ngapan, gitu kan, ya kemudian harus ya berhadapan dengan pajak yang dinaikkan. Bukan hanya kelas menengah. Memang saya masih mempertanyakan soal data kelas elitnya itu. Ya kelas elit kecil, yang kecil iya mungkin bisa menikmati ketika mereka mendapatkan konsep atau mendapatkan relasi usahanya dengan pemerintah, dengan negara, proyek-proyek negara. Tapi mereka yang tidak punya relasi, kelas elitnya juga jatuh. Jadi kelas menengah ke atas itu, ya middle up, itu makan tabungan itu sebulan bisa 10 juta. Kelas memang middle ke bawah, ya itu makan tabungan itu sebulan 1 juta. Ya, artinya apa? Ini dampaknya kena semuanya. Jangan kemudian kita memotret ini lagi membaik karena pilkada. Iya karena pilkada, asetnya paling 2 bulan. Tetapi secara umum deflasi, kalau sudah daya beli masyarakat itu rendah, ya otomatis banyak usaha manufaktur yang gulung tikar, pengangguran nambah, kemudian kemiskinan nambah, lalu pajak dinaikkan.
Kalau kelas menengah atas, di mana mereka adalah para pengusaha, ya pendapatannya berkurang, dihajar sama pajak lagi, ngap-ngapan, Pak. Dan ini dampaknya kepada apa? Dampaknya kepada ekonomi menyeluruh di Indonesia ini. Kenapa pemerintah tidak, Mas Tony, tidak berpikir, kan sudah jelas tuh data kebocoran dari APBN itu besar kali, tidak membendung itu, atau itu menjadi sebagai pelicin atas perjalanan politik oligarki ini, atau macam mana, Mas Tony? Ya, persoalannya adalah satu, ada kemauan enggak, kedua ada keberanian enggak. Ada keberanian, mau adalah berani. Di situ. Persoalannya di situ, gitu loh. Ya, ini Pak, misalnya ya. Di Kepabeanan, ini kan sudah berjalan berpuluh-puluh tahun, Mbak. Kepabeanan itu kalau ditertibkan itu, ya bisa memberikan masukan kepada negara itu sampai 2.000 triliun per tahun. Kenapa bukan ini yang digarap? Kemudian ditambang, gitu loh, ya, yang koridoran begitu banyak itu, ya kenapa nggak diurus pajaknya? Kemudian perkapalan, kalau saya itu di Kalimantan Timur, saya lihat laut itu berjajar tongkang-tongkang yang nggak pernah berhenti 24 jam. Saya kadang-kadang masuk ke laut itu pakai speedboat sampai melihat ke keren itu, itu luar biasa. Tidak ada tuh. Kita bisa bayang pasal 33 tidak berjalan di situ sepertinya, gitu Bang. Kita ngomong pasal 33 terus dari dulu. Nah, ini. Gitu kan? dari dulu. Gini Pak Ihsan, pembangunan kesejahteraan ya, itu memang harus ada justice. Itu. Kalau kita menggunakan teorinya John Rawls misalnya, ya, dalam justice itu ada namanya equality, ada restributif atau distributif. Distributif itu regulasi yang harus kemudian ketat ya menjaganya. Distributif itu harus ada pemerataan dalam pembagian. Ya, tapi kalau dalam konteks pemerataan pembagian kemerata dalam politik kita tidak ada keadilan. Ya, kenapa orang kaya anggota DPR itu harus punya uang 20 miliar untuk baru bisa nyalon DPR? Anggota DPR dia harus punya DPRD DKI minimal 3 miliar untuk bisa menyalonkan. Dalam konteks hukum, ya negara memberikan dana kepada kepolisian itu untuk 200 kasus misalnya, tapi kasus yang muncul 1.000. Dari mana uangnya? Ya pada akhirnya minta kepada nggak bisa jalan. Kasihan juga di kepolisian itu nggak bisa jalan karena anggarannya kurang. Kemudian keadilan di bidang pendidikan, bicara tadi tentang UKT. Kemudian bicara tentang keadilan di bidang ekonomi, masyarakat UMKM pinjam bank lebih susah, sementara orang-orang kaya yang seringkali merampok bank itu malah mudah untuk cari bank, pinjam bank dan sebagainya. Nah, disitulah ada justice ya, ada justice yang punya persoalan. Kalau kemudian bicara keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya. Nah, di sini keadilan dan kesejahteraan itu beriringan. Maka kalau pasal 33, ya kita selalu mengatakan gimana pasal 33? Memang tertulis. Pasal 33 terbaca, pasal 33 terpahami. Ya. Apakah kemudian terrealisir? Masih jauh api dari panggang. Tapi kalau kita bicara itu nggak nendang, Pak. Kita hanya butuh seorang goodwill, seorang pemimpin yang mau melakukan sebuah transformasi untuk menyelesaikan problem. Identifikasi problemnya jelas. Ini loh A, B, C, D, E. Mana yang prioritas untuk negara ini? Dan itu yang belum diatasi. Nah, sebagai sebuah sistem negara, akankah ada pengingat atau oposisi ke depan yang ingin mengingatkan selalu, dan kalau tidak nanti yang kritik PIK 2 dipanggil polisi, yang ikut sama rombongan pembaharuan di sidang kejaksaan, nanti apa yang terjadi di penciptaan dengan legalitas, melalui legalitas kekuasaan mengkungkung para bangsa ini atau petinggi-petinggi bangsa atau orang-orang yang pandai untuk mengingatkan, menjadi sebuah fenomena macam kita menghadapi zaman-zaman dahulu lah sebelum kemerdekaan. Gimana Pak Mas Tony? Ya, kita kan punya 4 pilar demokrasi itu, diantaranya adalah legislatif dan Pak Ihsan. Ya, legislatif gini, anggota DPR, dia anak buahnya ketua umum partai.
ketua umum partai anak buahnya presiden. Terus mau ngontrol dari mana? Macem-macem sama ketua partai habis disingkirkan gitu kan. Iya, di PAW dia. Ya. Di PAW Pak Isan. Gitu ya. Jadi ini udah clear, udah salah. Ya, kemudian partai semuanya itu akan bertahan ketika mereka masuk kekuasaan. Kalau nggak masuk kekuasaan, mereka nggak yakin bisa bertahan. Pada akhirnya berbondong-bondong kepada masuk kekuasaan. Bagaimana ada kontrol? Idealnya memang negara memberikan dana operasional kepada partai itu cukup. Harusnya. Sehingga partai tidak mengharuskan diri tetap eksis tanpa harus menawarkan, mengemis ya kepada penguasa untuk masuk dalam koalisi. Ini kan partai mengemis gitu, mengemis untuk masuk dalam koalisi, sehingga tidak ada lagi kemudian kemandirian, idealisme ya yang dimiliki oleh partai. Dan ini yang terjadi terus menerus. Apa sih susahnya misalnya setiap partai itu, gitu kan? Partai kelas yang paling menang itu mungkin 10T diberikan, kemudian partai kelas menengah 7,5, paling kecil itu diberikan 5T, cukup itu 1 tahun Pak. Dan itu baru berapa itu kebutuhannya? Nggak sampai 100T kok. Nah, terakhir banyak itu 200T. Anggaran kita masih cukup besar. Kenapa tidak diberikan itu sehingga tetap ada oposisi yang bisa mengontrol, check and balances terjadi. Kalau di Malaysia itu kan tegas bahwa ada oposisi dan oposisi itu sah di dalam negara, sehingga nanti ketika kita jangan terjebak kepada kepada teori ini. Kalau presidensial itu harus begini, kalau ini harus begini. Bisa diubah kok teori itu. Ketika teori itu ternyata tidak cocok dengan kita, kenapa kita tidak ubah? Itu dia. Yang cocok kita ambil, yang nggak cocok. Teori itu bukan Quran. Teori itu bukan wahyu. Teori itu bukan kitab suci. Ya, setiap saat kalau kita diubah, mungkin di Barat cocok karena sudah matang. Di Indonesia nggak cocok. Ya. Jangan kemudian teori yang bagus kemudian dimasukkan di Indonesia, diubah untuk kepentingan. Ini yang terjadi. Masya Allah. Jadi mestinya partai yang kalah harus ada undang-undang. Partai-partai koalisi yang kalah itu mestinya jadi oposisi. Partai-partai yang menang jadi koalisi, jadi pemenang. Kalau itu terjadi, maka ada check and balances. Ya, demokrasi kita sehat, yang pada akhirnya ya tidak akan ada otoritas, tidak akan ada ya korupsi yang melampaui batas yang tidak terkontrol, yang unlimited. Terakhir Mas Tony, ini udah makan waktu, bukan kelas menengah saja yang termakan 10 juta ini, 10 menit, 10 juta orang. 10 menit hampir sudah termakan waktu kita pakai. Sebagai penutup Mas Tony. Mas Tony, ini sebagai penutup. Ini kan cerita mengkritisi dan ini sebelum sebagian orang nih sebelum ke mana nih, ke pilkada ini, ke TPS mau dengerin berita pagi dulu. Apa yang menyebabkan PKS berubah haluan di Jakarta, mungkin keadaan, tapi ke endorse dari Pak Anies terhadap Jawa Barat, Tangerang, Depok, dan berbagai tempat daerah siar kita ini sekarang yang merangkul mereka, tapi Jakarta tidak dirangkul. Nah, Mas Tony punya analisa apa yang akan menyebabkan 23% sekarang ini akan menentukan pilihan kemana, atau tetap di rumah saja meneng-meneng baik melihat hasil quick count nanti gitu? Gimana Mas Tony? Iya Pak Ihsan, ya. Jadi ya kalau secara analisis politik pragmatisnya ya memang Jakarta 2 periode, kemudian Jawa Tengah itu ketat, Jawa Barat otomatis dikuasai menjadi basicnya Pak Prabowo, dikuasai oleh Pak Prabowo, terus kemudian dan lain sebagainya. Tapi bagi mereka yang masih waras, ya bagi mereka yang waras ya ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, pilih yang terbaik. Pilih yang terbaik kira-kira. Ya, pilih yang terbaik. Ya masyarakat kita kan malas mikir masalahnya itu susah juga. Ya. Yang terbaik itu, ya kira-kira orang ini itu punya gagasan nggak? Lihat dari track recordnya, ya apa kontribusi orang ini, calon-calon ini kepada masyarakat yang pada saat mereka memimpin di misalnya di kabupaten, gitu kan. Kita lihat dampaknya positif dan negatifnya diukur. Maka mereka yang waras milih yang dampak positifnya lebih besar. Tidak boleh terjebak pada calon-calon yang banyak drama, banyak teatrikal. Kemudian yang kedua, tidak ada salahnya juga, dan itu hak demokrasi untuk golput. Ketika calon ini habisnya ini, ya perlu juga diberikan pelajaran. Kalau kita untuk ini cocok enggak
dipilih atau tidak. Ya, kalau saya secara personal, saya menyatakan diri saya dan keluarga golput. Itu Supaya menjadi sebuah pelajaran bahwa dan itu kalian adalah para tidak calon-calon pemimpin yang tidak layak. Tidak melanggar hukum itu, Mas Tony ya? Tidak, karena saya sama keluarga sendiri itu hak. Oh Pak. iya, hak ya. Iya. Golput itu adalah hak demokrasi. Iya. Gitu loh, orang golput, kecuali kalau saya ayo pada golput, nah itu enggak. Boleh. Saya tidak mengajak golput, tapi saya menyatakan diri bahwa saya ketika ditanya oleh teman-teman, anak saya lah pada nanya itu, anak saya pada nanya, kita boleh apa? Kalau Papi golput. Betul. Gitu kan? Di Gitu. internal Kalau Papi aja golput, kenapa golput? demokrasi. Saya perlu memberikan sebuah pelajaran kepada para elit ini. Mereka tidak menyediakan menu yang enak untuk kita makan. Kalau saya makan A, mules. Kalau saya makan yang B, pusing. Mereka bisa makan lah. Ya, udah. Oke. Terakhir closing statement dari seorang Tony Rosyth yang tahu banyak tentang keadaan negeri ini di antara sedikit masyarakat. Silakan Mas Tony, dan tulisan apa yang akan dibuat setelah pilkada ini. Tafadhol, Bang. Baik, Pak Ihsan dan seluruh pendengar Asir, mari kita menjadi orang yang menjadi warga negara yang bertanggung jawab, peduli kepada masyarakat dan peduli kepada bangsa. Jangan biarkan bangsa ini berjalan sendiri tanpa kontrol kita. Ketika di lembaga-lembaga resmi tidak mampu menjalankan peran dan tugasnya sebagaimana mestinya, maka kita rakyatlah yang harus mengambil sebuah peran untuk menjalankan tugas-tugas yang kosong yang ditinggalkan oleh mereka dengan cara apa? Mendukung kepada sesuatu yang baik untuk masa depan bangsa ini, dan kemudian mengingatkan kalau ternyata kebijakan-kebijakan politik di negeri ini itu menyimpang dan tidak masuk di dalam rute menuju kepada masa depan yang lebih baik. Itu Pak Ihsan. Oke. Terima kasih Mas Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, demikian tadi bersama Tony Rosyth, pemerhati bangsa. Doktor ini ya, Doktor Tony Rosyth. Masya Allah.